Bantu lah. Ini dia untuk draft pick di game yang kedua. Guangzhou Gaming melawan X Mena. Untuk first pick ternyata tetap X akan berada di arah first. Oh enggak, Guangzhou tadi di pick pertama, sekarang X yang ada di pick pertama dengan Fanny yang tetap dihilangkan. Karena kita tahu sendiri lah untuk Kanoneo juga emang punya power yang oke banget di Fanny-nya. Dan pertanyaan besarnya lebih ke arah apakah Soranya Soranya dihilangkan. Sora. Situ terus ya baliknya. Enggak, emang Sora Terngiang-ngiang itu ya? akan bikin kita terngiang-ngiang. Betul. Tapi kalau first pick dari Axe kali ini, kalau gue lihat bisa Yisansin. First picknya X. Bisa Yisansin. Langsung di berbet. Nah, Damage kah? Cushin. Damage maksudnya gimana Pak? Langsung saja selipkan item-item baru. Oh, Item-item baru oke. dinaikkan itu. Ya kalau untuk Cushin sekarang sih dari pengalaman pribadi ya menggunakannya emang lebih dibuatnya lebih karena damage, bukan yang ke sisi banget. Dan dengan Esmeralda yang diambil juga setidaknya ini ngebuat Hayabusa punya farming space yang lumayan aman lah dari early game-nya. ya. Tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba pick menuju ke arah Hilda, Bisa sih. karena sebenarnya. Hildanya tadi bagus banget performnya. Kalau gue sih sekarang pick ketiga Hilda. Oh, Lunox. Mereka mau Itu ngambil dia. Lunox untuk menutup ke arah Itu Esme-nya jadi Zuxin, Esme, Esme nggak bisa banyak gerak lagi. nggak jadi. bisa solo kill Hayabusa. Nggak bisa ngacak-ngacaknya Hayabusa nggak bisa tadi. solo kill. Ini base by pengalaman berarti ya Hah? di game pertama. Apa tuh? SPD Iya. dengan Esmeralda ya. Oh, iya, Betul, respon cepat lah. Mhm. Karena dari game pertama tadi kan Esme siapa yang mau ganggu sih? Siapa? Iya. Mungkin lebih ke arah dari seenggaknya dari teman-teman Guangzhou ya. Mungkin mereka akan coba untuk benar-benar meratakan banget hero powernya nih di segala sisi yang berbeda. Makanya mereka ngambil kayak Yisun Shin, Lunox, Yuzong. Bahkan menurutku pribadi dengan Yisun Shin dan juga Lunox yang setelah di pick, ini bisa menghasilkan ke arah fighter gold juga sih untuk Guangzhou. Ya, salah di ban. Sekarang kalau melihat potensial yang dimiliki para pasukan dari tim Axe, mereka menutup ke arah Ruby ini sangat baik. Pertama, mereka tahu ngomongin ke arah Esmeraldanya nggak biar tetap bisa moving, mereka buat Hayabusanya tetap bisa lincah. Tapi ini berbanding terbalik dengan posisi sebelumnya, malah Hildanya yang di-ban oleh para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Agak unik ya. Karena menurutku untuk di momen-momen seperti ini ya, kalau misalkan emang mereka pengen ngefokuskan team fight, ambil nggak sih sekalian untuk hero power mereka di ROM kayak Minotaur yang sempat di-ban juga gitu loh. Karena digabungkan dengan Gold Lane Fighter, menurutku ini compatibility-nya bakalan cocok banget. Gua nggak suka sih jujur ya. Ini menurut gua pribadi, gua lebih suka Grok dibandingkan lo mau ngambil Minotaur. Pertama, Iya, lo Grok bisa juga oke. ganggu ke arah jungle, lo punya crowd control, mobility lo tinggi dibandingkan harus ke arah Minotaur gitu loh. Pilihannya sebenarnya masih banyak banget Dibuang. dengan Grok. Oke, Groknya di-ban. Ya, itu yang udah paling wise. Yes. Dia tutup Hildanya supaya apa? Supaya Hildanya itu nggak bisa rusuhin Grok ketika Grok invasi ke arah jungle. Dan Groknya harus paksa tectonic charge-nya. Jadi karena mereka udah tahu akan hal tersebut terjadi, mereka tutuplah Groknya. Dan untuk momen seperti ini sih ngebuat kayak Guangzhou sebenarnya bisa menurutku untuk roamernya ditutup duluan aja di belakang karena masih banyak banget yang open untuk goldnya dan ini bisa jadi rebutan juga dan ternyata Itu ya, pick off. langsung diambil duluan. Cow. Mereka punya Lunox. Kalau Oke. emang ini nanti metode jalannya berdua ataupun bertiga dengan Yisun, sini enak banget dong nge-pick off ya. Seenggaknya ini ngebuat untuk early phase dari Guangzhou Gaming tiga-tiganya enak, mau dari XP, Gold dan juga mungkin di arah trio mid lane ya. Yep. Karena ini tinggal antara pilih kasih satu ke arah Lunox tendangannya atau mungkin ke arah Yisun Shin. At the end of the day, damage mereka bakal jadi. Nah masalahnya lawan mereka Tigreal yang menurutku lumayan berbahaya untuk masalah kontes-kontes besarnya kayak Lord dan juga Turtle. Gold lane-nya berarti ya tinggal satu lagi. Ya menurutku tetap sih ini untuk kayak udah ada Yisun Shin. Taruhlah badan lagi satu. Ngambil ke Cici udah di-ban tapi Lapu-Lapu juga udah di-ban. Xborg Jungle kah? Xborg Gold kah? Yang bisa keluar? Kalau emang mau ngeganggu ya, Vexana mereka bang. Itu kalau emang metode mau ganggu ya, karena kan Lunoxnya di gold gitu? iya. Oke. Efek sana. Gua nggak Waduh. ke sana tuh. Freya. Wah. Ini dia. Tapi gua punya satu syarat kalau buat orang yang main Freya. apa tuh syaratnya? Harus agak sedeng dikit. Iya. Ada apa? Agak sedeng dikit. Oh, oke. Lupakan kewarasan. Yes. Itu kalau main Freya-nya orangnya sabar kayak gue nggak cocok. Harus agak gini. Waduh, terus gak selesai-selesai. Gua Berarti- hantem sofa lu. Berarti yang adrenalinnya harus tinggi berarti ya? Adrenalin dan kalkulasinya harus tinggi. Oke, Bener-bener oke. harus agak
nggak bisa ngomong hal itu kan. Minimal harus sugar rush. Iya, Sugar Rush. Sugar Iya. Rush. Ini Om Wawa seneng sih kayaknya ngeliat yang kayak gini-gini muncul. Bahagia akhirnya. Oke, God Lane Freya akhirnya Coba. akan menjadi sebuah. Coji karena senang banget Show. Godland Freya. Ya aku jujur Pilih siapa? dengan unikan ini ya aku tetap di Guangzhou. Guangzhou, Pak Pulung. Suka aku Guangzhou. Oke, Guangzhou berkat Freya, Guangzhou mendapatkan 2 kesempatan. Mari kita menyaksikan untuk di game kali ini. Tepuk tangannya mana M7? Let's go to the land of town. Yap, dimulai dengan game kedua di mana adanya plot twist Freya Gold Lane yang dihadirkan. Menurutku ini bakal menjadi match yang cukup menarik karena ini akan menjadi sebuah referensi juga mungkin bagi para public player di luar sana untuk mencoba Gold Lane Freya. Tapi sarankan untuk 5 aja ya, mainnya jangan solo rank. Yap. Bahaya itu kalau Solo rank. bahaya. 1 nggak nyambung, Iya. 2 dimaki-maki. Itu dia ya. 5 mainnya berlima aja ya. Loh, Oke. First blood. First blood dari Modi. Guangzhou berhasil mendapatkan 1 poin pertama. Menang 1v1 bos. Namun sekarang Kanoneo. Guangzhou. Langsung hilang ya. Hal seperti ini sebenarnya yang ngebuat akhirnya Guangzhou kayaknya udah nemuin key to victory-nya mereka sendiri. Karena di game pertama, even di early game yang mereka benar-benar digoreng habis-habisan, itu mereka masih bisa survive. Apalagi kalau misalkan udah trio mid lane yang enak, XP-nya juga enak. Ini tinggal tunggu awal aja. Awalnya juga berhasil nggak untuk 1v1 ngelawan Speedy. Oke, dan dia menggunakan 1 purify nih ya. Tapi setidaknya kan enak nih sekarang nih flank court gitu loh. Kalaupun emang dia tergerus HP-nya dan dia bisa pulang, ya udah. Pulang aja nggak apa-apa. Ya. Pulang aja. Enak naik awan ini. Risetnya cepet sih kalau udah kayak gini dari Guangzhou Gaming ataupun dari X-Mena. Cuman problemnya adalah dengan 2 kill krusial banget menurutku. Masalahnya Esmeralda tumbang dari awal. Ini Yuzong yang bakalan snowball. Dan kita tahu sendiri seberapa kuatnya Yuzong di era early game. Ditambah dengan Kanoneo yang mendapatkan first point kill-nya. Farming pattern bakalan lebih cepat. Ditambah lagi dengan XC yang tadi mendapatkan 1 assist. Yep. Damage dan juga badan hitungannya udah jadi dari Guangzhou Gaming menurutku. Apalagi dengan emblem yang di-build seperti ini dengan Freya-nya juga ternyata Master Assassin. Cuman masalahnya nanti pun kalau emang ada satu momentum yang seperti apa ya, kita harus balik lagi, back to basic lagi nih. Freya punya apa? Punya shield. Kalau mode Valkyrie. Di sebelah punya siapa? Esmeralda. Oke. Itu dia. Back to basicnya juga harus diingat gitu loh. Itu juga tidak boleh dilupakan. Handsway ada Lunox nggak sih? Iya. Itu yang Nah itu makanya Lunox tadi mereka bawa juga gitu loh. What? hidup. Berhasil sepertinya. Masih bisa selamat untuk Troboy, tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan. Bahkan tuh sekarang Alpo. Alpo masih bisa kabur, deg-degan semuanya. Di bawah tapi Speedy. Oke. Black harus ada. Speedy. Dalam keadaan terancam. Ini benar-benar bahaya banget sih. Guangzhou Gaming udah benar-benar beda banget temponya sama di game pertama tadi berkat dengan 2 kill yang mereka sudah dapatkan. Apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari Modi. Modi sebenarnya juga punya 1v1 laning yang udah kuat banget ngelawan Alpha. Tapi emang gak bisa dipungkiri Purify lah yang akhirnya bisa menyelamatkan mid laner dan juga XP laner mereka. Dengan pasif, Purify yang dinyalakan, otomatis sedotan juga bakalan menghilang dari spell frame. Tapi ini dia untuk official gaming phone kita. Realme. Ada Realme. Realme 15 Pro 5G. Tapi match 2 ini ya, game 1 Sora gol, game 2 Freya gol. Ya udahlah di rank hari ini siap-siap deh guys. Siap-siap aja udah. Oke, gue gak masalah gue kalau ketemu Freya sama Sora Gold gue dibandingkan Freya EXP. Tapi kalau Freya gol dan itu tim lawan jago Ji. Iya, semua sih. Coba di tim kita. Cyclops SpongeBob aja jago dilawan. Dia mau ngomong tadi jadi gara-gara bener ternyata cek fakta bener. Coba di tim kita. Ih, cek faktanya bener itu. Wah ilah. Pemain-pemain solo kayak gue apalagi ya sangat relate. Jadi saya paham apa yang dimaksud oleh Pak Pulung. Gue gak sanggup. Gue Basi Legend lu. Sama. Perkara solo. Sama. Oke, tapi kita lihat di arah top lane Alpha. Alpo. Akan tertib dan Alpo one ya wasit. ampun Alpo. Ya, at the very least kita tahu lah bahwa dengan Alpha yang udah recall kayak gini, seenggaknya ngasih waktu untuk Ya hilang gak jadi pulang. Kuat Gak lagi. jadi pulang. Udah ini waktunya benar-benar banyak banget untuk turtle kedua. Mungkin akan diamankan oleh Guangzhou Gaming dengan mereka yang sudah mulai setup di arah turtle kedua kita. Oke, setup di arah turtle yang kedua. Ini sih harusnya masih dipegang sama Guangzhou Gaming ya. Iya, Harusnya. agak susah juga gak sih sebenarnya untuk Tigreal bisa masuk gitu loh dengan banyaknya mini stun yang bisa dikeluarkan kayak gini contohnya. Oke, Wah, didorong Alpo. tadi Secret Hammer tapi sekarang Alpo cukup berani maju ke arah depan tapi Ice Cream malah meleleh layaknya Ice Cream dan Alpo jadi korban. Itu dia hantaman benda tumpul langsung dari Modi. Membuat berantakan untuk perpasukan dari tim Wah. X-Mena.
Tapi bahkan lihat dari tim Guangzhou Gaming, mereka tidak akan tinggal diam, invasi jungle terus terjadi. Buset, dia ditampol nih Grangernya, apa nasibnya? Valkyrie Bot begitu jahat. Ya, ini dia X Factor dari Guangzhou Gaming. Karena kebanyakan dari team fight yang mereka melakukannya dengan 4 lawan 5. Freya-nya dari all itu nggak terlalu banyak gerak dari tadi. Karena emang mencoba untuk cari farmingan terlebih dahulu. Seringnya Freya adalah mereka terlalu overconfident bahwa mereka kuat. Begitu mereka dive in, pulang tinggal notifikasi. Tapi ini benar-benar cocok untuk all. Kenapa? Karena di game pertama, jujur tim Guangzhou Gaming berat karena all di early game. 2-3 kali dia tumbang itu, dan bahkan dia kalau nggak salah sempat 7 tumbangnya. Jadi itu akan cukup berat untuk para pasukan dari Guangzhou Gaming. Dan sekarang all perform, lihat apa yang dilakukan Guangzhou Gaming. 3.000 gold difference. Yep, oke. Sementara sekarang, dari Modi. Mencoba untuk tadi memisahkan ke arah beberapa player, tapi Kanoneo ada di area belakang. Sendirian saja, bisakah Modi selamat? Hampir saja. Bahkan barusan ada semua pergerakan langsung dilakukan. Dan Alpha berbeda dari game yang pertama untuk kali ini. Ada satu Shadow yang udah langsung dikeluarkan. Damage-nya terbagi. Menimbulkan satu korban. Alpo tukar 2, all dan Modi, wow, totally not worth it at all. Benar-benar gak worth it sama sekali. Dan bahkan lihat langsung turun 1000 gold dari Guangzhou Gaming. Kembali lagi Guangzhou Gaming. Dia harus mungkin ngurangin tempo, mereka cukup terlalu adrenalin ya kalau yang gue lihat. Karena semuanya diawali dengan adanya tadi dari Modi sih yang coba untuk cari momen Speedy. duluan. Yap. Ini dia Speedy, langsung dilompatin. Selesai harusnya Speedy, bye-bye. Bye-bye Speedy. Dikejar sama Naga Racing itu gimana? Itu belum hantaman benda tumpul, bayangin belum ditabrak itu. Naga Racing. Ini benar-benar komitmennya dari Guangzhou Gaming. Mereka tahu persis celah-celahnya. Kayak kita ngelihat bagaimana Owl yang pindah dari bottom ke atas sekarang dengan menjauh dari total lane. Setidaknya dia mencoba untuk cari farmingan lagi untuk memperkuat teamfight capability-nya. Karena ngelihat dari teamfight di tengah tadi, emang agak Ditendang terlalu early. dan itu dia mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung area busa, tapi tidak ada follow up damage dan hilang sudah momentumnya banget tuh. Sekarang mereka terpisah dan ada serangan balas yang langsung dilakukan oleh pemain dari X. Hilanglah sudah, tapi Troboy, bahkan sekarang Kanoneo, ada pancing yang dilakukan oleh Xing, tidak kena. Sayang sekali. Ini bukan pertama kalinya gue lihat dua komunikasi yang berbeda antara All dan juga Chow-nya. Chow-nya nendang ke kanan, All-nya ke kiri. Chow-nya nendang ke kiri, All-nya ke kanan. Ini udah 2 kali. Di arah bottom lane dan juga di arah top lane. Kalau ini terus terjadi seperti ini, nggak menutup kemungkinan Guangzhou Gaming akan ketinggalan. Kenapa? Karena Speedy dari tadi terus dapat makan. Speedy nanti punya Sky Piercer dan lama per lama, para pasukan dari tim Guangzhou Gaming akan kekejar. Jadi Mei sama All ini benar-benar harus satu suara. Tapi balik lagi ke pertanyaannya nggak sih, kayak apakah yang seharusnya ditendang sama Mei itu dihabisin sama All? Karena menurutku di sini diambil sama Exin ataupun Kanoneo pun juga sudah cukup gitu. Tapi All udah punya farming space-nya sendiri. Kalaupun emang pengen All yang benar-benar perform banget, ya berarti ya balik lagi All itu dari All-nya yang emang harus sudah bisa jalanin komunikasi yang baik dengan Mei-nya. Ini masalah bukan tentang perform, tapi masalah gimana yang lo tendang itu di commit. Iya. Yang lo tendang itu pasti tumbang. Kalau kayak tadi, kalau lo bilang nggak harus Owl, tapi gimana caranya ditendang dan dia masih punya shadow kill, masih punya quad shadow. Rugi. Jadi ya, apapun yang ditendang, siapapun yang di-kick itu harus di-commit. Jedanya tadi banyak banget. Harus all in, yang ada malah berbanding terbalik kayak gini. Blunder lagi. Ya, dan posisi seperti ini sih menurutku yang membuat Mei targeting benar-benar harus lebih hati-hati lagi sih. Apalagi dengan posisinya masih ada inner turret yang kita tahu sendiri untuk damage-nya benar-benar bakal kerasa banget di Chow di arah roamer. Jadi benar-benar mesti calculated banget dengan melihat juga siapa yang available untuk melakukan follow up. Apalagi dengan posisinya Lord yang bakalan ready dan lihat All-nya posisinya di bawah. Ini yang selalu dilakukan. Speedy hidupnya nggak aman. Ini sama-sama punya sayap sih emang berdua ya dengan skin terbarunya. Cuman nggak aman hidupnya Speedy. Lihat. Tertekan. Padahal dia marksman punya jarak loh. Iya, masalahnya pengejarnya banyak juga Pak. Dengan Yuzong, dengan Freya, dengan Cho yang dibawakan. Even dengan Motor Shocker juga kelihatan kan posisi di mana. Selama mereka masih belum bisa nembus mid turret-nya yang pertama ini, tim dari X-Mena mereka masih punya posisi yang enak sih. Oke. Ada momentum tadi sepertinya yang terlepas. Dan ini dia. Apa yang akan terjadi? Bahkan Noel-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Tidak akan ada serangan begitu berkilat. Tapi Speedy-nya pun sudah berhasil langsung di-commit dan langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Pelataran Ice Cream-nya harus mundur jauh. Sangat ke area belakang. Kuat knockdown. Guangzhou mendominasi Alpo. Dan mereka mendominasi ini tanpa ada duel of dragon. Lihat, masih ada ultimate dari Mei. Jadi siapapun yang masuk bisa di-commit oleh tim Guangzhou Gaming. Alpo mau masuk lebih dalam, siap-siap di-kick.
Tigreal bisa di-kick untuk jauh. Dan kalau ngomongin ke Hayabusa, udah ikhlas aja. Tapi jujur ya, menurutku ini awal team fight-nya. Dari keplesetnya Aul tadi, dia coba untuk commit ke bagian depan dari team fight-nya. Tapi nggak expect kalau ternyata ada seramai itu di bagian depan. Iya. Dia mencoba untuk pulang, dan ternyata dapat juga orange buff-nya. Udah pasti itu dapat. Dari Kanoneo yang belum temang sama sekali, yang ngebuat akhirnya Guangzhou Gaming sepertinya bakal menjadi sebuah powerhouse dengan Lord yang berjalan di arah top Itu lane. enak tuh, dia mundur sambil teriak, cair! Iya. Menyatakan ya langsung ya. Langsung ya. Enak banget. Cuman kan masalahnya tadi, sekalinya pun Owl-nya miss, mereka kan masih ada Xing sama Iya. Kanoneo 2 damager yang gila juga sekarang malah. Iya, itu yang Dan sekalinya mereka tadi berdua terlepas, lihat impactnya gimana. jadinya kayak sebuah riset yang oke awalnya hilang, tapi in return apa? In return 3 orang dari X-Men itu juga hilang loh Pak Bulog. Iya, damager. Buset, sakit banget Kuanok. Pak, itu senternya nggak lama loh. Xing sisa segitu. Kalau udah keangkat terus tiba-tiba masih ke center juga, itu sakitnya sesakit itu Pak. Itu sekarang, makanya tadi gue bilang ini cuci zaman sekarang sih cuci sakit ya. Bukan cuci yang sisi power fokusnya. Gak bisa lama-lama lagi kita ya mancing-mancing. Gak bisa Pak. Instan banget, apalagi kalau misalkan ngangkatnya ke Tigreal ya. Misalkan ya. Wah, dibalikin. oke. Dibalikin. Sakit banget tapi masih ada. Brianna Wilder langsung dikeluarkan pula. Mundur lagi Xing. Mei mencoba untuk bisa mencari posisi. Mundur juga. Dan kalau tadi Mei masih coba untuk maksa nendang satu orang aja, itu pasti X-Men bisa balikin. Kenapa? Karena udah nggak ada Darkening, Owl, dan ada Valkyrie udah selesai. Oke. Dan ternyata dari item build pun di sini Xing juga bermain cukup safe ya, tapi Trowboy nggak safe sama sekali. Trowboy. Oke. Jing. Brianna Wilder langsung dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang akan terjadi. Ada kick tadi terlihat. Rice Cream-nya down. Bahkan untuk beberapa player memiliki Nalpo kembali selamat Nalpo. Dewi Fortuna masih berada di dalam tubuh Alpo karena tadi Alpo sisa segitu terus-terusan loh. Itu lihat kicknya, tendangan. Benar-benar sangat baik. Cuma memang Teriakannya gimana kalau nendang? wow. Satu kick yang teriakan yang luar biasa. Malu gue dengerin. Cuma sayangnya tadi tuh itu yang ditendang agak keras ya. Wah, gitu kan biasa gitu. Yang ditenggal Tigreal soalnya, jadi agak susah juga. Cuman at the very least sekarang akhirnya salah satu puzzle terberatnya dari Guangzhou sudah mulai tersolve. Yaitu altar turret mid lane yang sudah hancur. Ngebuat Mei juga makin luasa untuk bisa berakrobatik ria di arah jungle-nya. Dan ini ngebuat targeting dari X-Men makin mudah lagi. Yang ngebuat Speedy sepertinya harus ekstra hati-hati lagi karena Alpha nggak kayak di game pertama tadi. Ini damage output dari Yuzong. Nah sekarang lihat tendangan pun dilakukan. Salah. Tapi masih untung dari Salah. Alpha-nya bisa ke belakang. Pantang dipuji. Salah nendang langsung. Dia bukan orang Indo padahal ya. Kalau kita kan dipuji dikit langsung ya. Weh. Oh, komit. Kena tampar all oke. Bahkan tuh sekarang tidak ada lagi kick. Tapi Alpo-nya tertinggal dan tidak ada kata selamat lagi untuk Alpo. Ya itu dia Lunox yang menjadi perdebatan tadi sebelum match mulai. Pedih banget. Menunjukkan kualitas taring yang terlalu tajam. Tapi kali ini para pasukan dari tim Guangzhou Gaming mereka akan dorong dua positioning. Dorong wave tengah, dorong wave bawah. Dan biarkan untuk Isansin bebas mendapatkan lot mereka. Oke. Langsung muncul kah? Ya dengan Lord yang seperti ini. Next wave. Kayaknya kita ngelihatnya ada di next wave. Tapi at the very least kita melihat bagaimana sudah tidak ada Holy Defense kalau sudah di menit ke-13. Jadi pukulan dari 3 lane yang berbeda sangat possible dari tim Guangzhou Gaming. Apalagi dengan 8.000 gold lead yang mereka punya. Weh, Malefic Gun tuh. ada Malefic Gun nih. Mau diincar kah? Semakin seru. Oke. Mengejar attack speed-nya saja kah? Penetrasinya juga. Ya lebih, ya mungkin menurutku lebih karena expert nggak sih ini kalau udah bawa si Halberd dan juga bawa seperti ini ya. Cuman ya balik lagi kita juga masih belum melihat adanya Owl yang benar-benar bisa Valkyrie design dengan optimal. Karena teman-teman dari X-Mena dan itu mungkin butuh bantuan dari Modi yang untuk sekarang udah hampir full item build. Dan mungkin item terakhirnya bisa ke arah Queen Swing itu. Ini sakit sih. Kalau Paul masuk ke belakang sih sakit ya. Kalau sisinya keluar udah... Belum akurat dari tadi masalahnya Pak. Iya, dari tadi. Dari di kick ke kanan dia ke kiri. Buset dah, All mendadak langsung lompat kayak gitu. Apa nggak jiper yang lain? Oke. Akan seperti apa pertempurannya? Bahkan tadi terlihat ada Secret Hammer yang udah langsung dikeluarkan sementara. Dari Modi belum juga landing. Lord berhasil membantu mereka menumbangkan satu best turret. Rice Cream lihat dia kebingungan untuk bisa mendapatkan para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Tapi informasi yang sudah pasti didapatkan adalah Xing nggak punya Purify. Ya.
Dan dengan posisi seperti ini ngebuat akhirnya dari tim X-Mena seenggaknya masih bisa bernafas. Karena yang aku kira dengan goal lane seperti ini, 3 lane bakal dipush tapi ternyata fokusnya ke arah mid lane terlebih dahulu. Mungkin semuanya akan bisa dilakukan di Lord berikutnya yang akan hadir dalam 80 detik lagi. Dan aku suka dengan permainan dari Guangzhou Gaming yang udah mulai masuk ke rumput terus-terusan. Bisa di-kick nih, dia ada flicker. Itu dia bisa di-kick. Oke, berhasil tadi seperti apa menendang langsung karena Speedy, tapi Speedy masih sempat untuk bisa kabur dan juga flicker. Hanya saja Alpha malah langsung menghilang, tapi mau dibangun Shadow Kill udah langsung terlihat pula Rice Cream yang pula lenyap seketika. Exing tidak follow damage lagi, tapi ternyata dari base-nya terbuka tidak bisa terwipe out. 2-0 Guangzhou.